البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian iman secara bahasa yang dipaparkan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala, di mana kemarin yang kita simpulkan bahwasanya memang jumhur lugawiyin memaknakan iman secara lughah dengan apa? Iqbal, iman secara lughah di sisi jumhur lugawiyin maknanya apa? Baik. Mereka memaknakan dengan at-tasdiq, yang kemudian pemaknaan ini dikritisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang paling masyhur mengkritisi pemaknaan iman dengan tasdik secara bahasa ini, ikhwan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam banyak fatwa beliau. Dan itu kritikan yang qawi, kritikan yang kuat. Dilihat dari sisi istiqaq, dari sisi apa? Pengambilan kata tersebut, juga dari sisi makna yang ditunjukkan. Dan kemarin kita baru mengambil dari sisi istiqaqnya, yaitu bahwasanya amanah itu dia muta'addinya dengan apa? Amana bih. Taib amana bihi, berkaitan dengan apa? Dengan perkara yang disampaikan. Maka amana bih. Tapi tidak bisa untuk saddaqa bihi, tidak, akan tapi langsung saddaqahu. Adapun aqarra maka itu sesuai aqarra bihi. Oleh karena itulah yang rajih dalam masalah ini bahwasanya makna iman secara bahasa pun tidak sekedar tasdik, tapi apa kemarin yang disimpulkan? Yang disebutkan Iqbal tadi apa? Apa Humam? Apa tadi? Al-iqrar an tasdiqin bihi. Baik. Atau kalau mau ringkas ya al-iqrar, begitu saja. Al-iqrar. Dan al-iqrar itu konsekuensi ada pembenaran dalam hati. Karena dia mengikrarkan apa yang dia benarkan di dalam hatinya. Baik, kita baca kesimpulan. Falhasilu annahu la yuqalu qad amantuhu wa la saddaqtu lahu. Innama yuqalu amantu lahu kama yuqalu aqrartu lahu. Maka kesimpulannya bahwasanya tidak dikatakan amantuhu atau saddaqtu lahu, itu tidak dikatakan seperti itu. Hanyalah yang dikatakan dalam lughah Arabiyah amantu lahu sebagaimana dikatakan aqrartu lahu. Ketika apa? Ketika ingin mengungkapkan bahwasanya aku beriman atau aku mempercayai apa? Lahu itu kepada siapa? Kepada yang menyampaikan, pada mukhbirnya. Sedangkan kemarin kalau di muta'addi dengan huruf ba, maka yang diimani, yang dibenarkan apanya? Indah Rifki? Khabarnya. Nama khabarnya. Al-mukhbar bihi.
Qala fakana tafsiruhu bi aqrartu aqraba min tafsirihi bi saddaqtu ma'al farqi bainahuma. Maka jadilah penafsiran iman itu dengan aqrartu itu lebih dekat daripada penafsiran dengan saddaqtu, bersama dengan adanya perbedaan di antara keduanya. Li'anna al-farqa bainahuma thabitun fil ma'na. Dikarenakan perbedaan antara keduanya itu tetap dalam maknanya. Ada memang perbedaannya. Fa inna kulla mukhbirin an musyahadin aw ghaibin yuqalu lahu fil lughah saddaqta. Kama yuqalu lahu kadzabta. Faman qala as-sama' fawqana qila lahu saddaqta. Ini sekarang kita masuk pada sisi perbedaan secara makna, Pak. Adapun sisi istiqaq, maka jelas pengambilan kata aqarra itu yang lebih dekat dengan apa? Amanah daripada dengan apa? Saddaqa, paham? Sekarang dari si makna pun, ya kawan, kalau iman dimanakan dengan tasdik ini sebenarnya berbeda. Berbeda. Diterangkan di sini. Bahwasanya semua fa inna kulla mukhbirin an musyahadin aw ghaib, karena setiap yang menyampaikan khabar tentang sesuatu yang bisa disaksikan, musyahad, aw ghaib atau yang ghaib yang tidak bisa disaksikan, maka dikatakan secara bahasa itu apa? Sadaqta. Kama yuqalu lahu kadzabta. Engkau telah benar dengan khabarmu. Sebagaimana juga dikatakan engkau telah dusta dengan khabarmu apabila khabarnya tidak benar. Baik. Faman qala as-sama'u fawqana qila lahu sadaqta. Maka siapa saja yang mengatakan sama, yaitu langit di atas kita, maka dikatakan padanya engkau benar. Baik. Wa amma lafdzul iman fala yusta'malu illa fil khabari 'anil ghaib. Ini bedanya. Adapun lafaz iman maka tidaklah digunakan kecuali pada pengkhabaran tentang sesuatu yang gaib. Fa yuqalu liman qala tala'atis syamsu saddaqna, ya saddaqna. Atau kalau ingin mengkhabarkan saddaqnahu, kami telah membenarkan berita dia. Baik. Wala yuqalu amanna bihi, tidak dikatakan kami beriman terhadapnya. Jadi tidak dikatakan, ada orang mengatakan matahari telah terbit, kami beriman. Ini tidak dikatakan, karena perkara yang musyahadah, yang bisa disaksikan. Baik. Fa inna fihi aslu makna al-amni wal i'timan innama yakunu fil khabari 'anil ghaib. Fal amrul ghaibu huwa alladhi yu'tamanu 'alaihi al-mukhbir. Sebab ya pada kata amanna lahu, ikhwan, penetapan iman ini pada asalnya terkandung dalamnya apa? Makna aman dan i'timan. Baik, al-amnu wal i'timan, yaitu apa? Mempercayai dan apa? Dan mengikrar, yaitu mengakui apa yang dikhabarkan. Baik. Mempercayai sesuatu khabar dengan ungkapan aman dan i'timan ini dalam lughah Arabiyah, kan? Karena dalam bahasa kita ya sulit untuk diungkapkan dengan kata yang bisa betul-betul mengungkapkan dengan sama-samanya di bahasa kita percaya, ya membenarkan. Baik. Ketika iman itu pun diungkapkan dengan iman sama dalam bahasa kita. Memang
Tidak ada ikhwan yang bisa mengungkapkan dengan lugah yang paling sempurna seperti lugah Arabiyah. Nah, semua bahasa tidak akan mampu untuk menandingi dari sisi kemampuan untuk menjelaskan ikhwan melebihi lugah Arabiyah. Maka cintai bahasanya. Nah, cintai lugah Arabiyah. Nah, perhatikan ya, pada asal makna aman Nabi terkandung padanya apa? Al-amn wal i'timan. Mempercayakan. Nah, hanyalah ini bisa diberikan pada khabar tentang perkara gaib. Nah, tentang apa? Perkara gaib. Fal amru gaib huwa alladhi yu'tamanu alaihi al-mukhbir. Nah, sebab perkara gaib itulah perkara yang dipercayakan, yang apa? Dipercayakan atasnya orang yang menyampaikan khabar. Karena sesuatu yang gaib, maka yang menyampaikan khabar ini dipercayai. Nah, berbeda dengan apa? Dengan perkara yang nyata, ya kan? Tidak perlu ya lihat sendiri. Paham? Matahari sudah terbit. Nah, dia nongolkan kepala, oh iya, betul. Ya kan? Dia tidak perlu lagi mempercayakan kepada si mukhbir, kepada si pemberi berita. Kenapa? Karena sudah dia lihat sendiri juga. Paham? Baru kemudian, oh iya, kamu betul. Nah, kamu betul. Bilang sodakta, karena dia sudah apa? Sudah nengok, oh ternyata memang matahari sudah terbit. Nah, yang seperti ini akhwan, pada perkara-perkara gaib seperti ini, maka tidak digunakan kecuali apa? Istilah iman. Dalam artian, disitulah kekhususan iman. Maka dari sini kita ketahui juga yang membedakan antara mukmin dan kafir ya, ketika diuji pada perkara gaib, dia beriman atau tidak. Nah, beriman atau tidak. Karena disitulah letak kita mempercayakan kepada yang memberi berita. Qala walihada lam ya'ti fil Qur'ani wa ghairihi lafdhu amana lahu illa fi hadha an-naw' wa li'annahu lam yuqabal lafdhul imani qattu bit-takdzib kama yuqabalu lafdhut tasdiq wa inna ma yuqabalu bil kufri wal kufru la yakhtassu bit-takdzib. Nah, oleh karena itulah tidak datang di dalam Al-Quran dan yang lainnya lafaz amana lahu, ya, beriman terhadapnya, amana lahu, seperti dalam ayat fa'amana lahu Lut. Nah, maka Lut pun mengimani apa? Mempercayai Ibrahim, beriman terhadap apa? Ibrahim, yaitu kebenaran Ibrahim, bahwasanya Ibrahim itu seorang rasul. Nah, dalam Al-Quran tidak digunakan kecuali pada jenis ini, yaitu pada perkara pengkhabaran perkara yang gaib. Wali'annahu lam yuqabal lafdzul imani qattu bitakdzib, sebab tidaklah dilawan lafaz iman itu sama sekali dengan apa? Dengan takdzib, dengan pendustaan. Sebagaimana dilawannya lafaz tasdik. Lawan dari tasdik apa? Takdzib, itu ya. Adapun iman tidak dikasih lawannya dengan apa? Dengan takdzib. Lawan dari iman bukan takdzib, tapi apa? Lawan dari iman adalah apa? Kufur. Paham maksudnya? Baik, antonimnya kalau kita ingin gunakan istilah baik, tidak diberikan antonim untuk iman kecuali dengan apa? Dengan kufur, bukan dengan takdzib. Karena takdzib itu antonim atau lawan kata dari tasdik. Wal kufru la yakhtassu bitakdzib, dan kekufuran itu tidak khusus hanya dengan apa? Pendustaan tok. Memang pendustaan masuk dalam kategori kekufuran. Makanya di sini lebih luas, ya, lebih luas. Sebagaimana pula iman tidak cukup dengan apa? Membenarkan tok.
Nah ini, di sini kita bisa menarik, sudah, apa yang diinginkan oleh Syekhul Islam, ikhwan. Karena yang diungkapkan di sini, penukilan dari apa Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman beliau, juga dalam beberapa fatwa. Karena memang ulama yang betul-betul membahas ini dari berbagai macam sisinya dan mendobrak apa yang dimaknakan oleh jumhur ini, ya beliau rahimahullahu taala. Kemudian baru para imam yang setelahnya mendukung dan menguatkan apa yang beliau paparkan. Karena pembahasan ini akan muncul dengan bermunculannya apa pemahaman Murji'ah. Kalau dulu tidak perlu, di zaman para salaf tidak perlu iman itu maknanya secara bahasa tasdik, tidak ada. Tidak ada pembahasan yang seperti itu. Pemaknaan istilah-istilah ikhwan muncul belakangan ketika muncul banyak penggunaan ilmu kalam. Sehingga perlu ta'rif lughatan wastilahan. Pengertian lughatan wastilahan. Pengertian ini mulai diberi perhatian banyak ikhwan dengan munculnya ilmu kalam. Karena mereka ini orang yang bikin ruwet dalam berbagai macam cabang ilmu. Sehingga mereka mendatangkan pengertian yang akhirnya kalau pengertiannya salah betul dibantah. Itu. Makanya kalau kita perhatikan kitab-kitab tentang akidah dari kalangan mutaqaddimin itu sangat ringkas, mudah. Cukup mereka mendatangkan asar dari para salaf, hadis, kemudian beberapa kalimat, selesai. Apa yang wajib diimani. Kenapa? Karena memang dalam pembahasan akidah yang menonjol adalah sisi keimanan kita, bukan logika. Butuh keimanan. Cuman karena banyaknya ahli bidah, akhirnya pada kitab-kitab akidah yang datang belakangan ini butuh setebal ini, butuh membantah, butuh kemudian meluruskan yang telah dibengkokkan oleh ahli bidah wal ahwa. Sekarang kita kembali ke makna ini, bahwasanya iman itu melawan katanya bukan takdzib tapi dengan kufur. Adapun takdzib itu adalah lawan kata dari tasdik. Dan kufur itu tidak khusus dengan takdzib saja, dengan sekedar pendustaan saja. Balau qala ana a'lamu annaka shadiqun walakin la attabi'uk balau adik wa ubghiduka wa ukhalifuk lakana kufran a'zam. Paham? Ini tidak mendustakan ya kawan. Seandainya dia mengatakan aku tahu engkau itu benar, aku tahu engkau itu benar, berarti ini membenarkan atau mendustakan? Membenarkan, ya kan? Mempercayai. Walakin la attabi'uk, akan tapi aku tidak akan mengikutimu. Bahkan aku akan memusuhimu, membencimu dan menyelisihimu. Maka ini kufur atau bukan? Kufur. Maka jadilah ini kufran a'zam, kekufuran yang lebih besar. Baik. Karena keengganan untuk mengikuti orang yang dia percayai kebenarannya. Aba wastakbara. Sebagaimana kufurnya iblis, kufur iba dan istikbar. Fa'ulima annal imana laisa tasdiqa faqat walal kufru atau walal kufra at-takdzibu faqat. Fa'ulima, maka diketahui di sini annal iman, bahwasanya iman bukanlah pembenaran semata. Sebagaimana diketahui bahwasanya kufur itu bukanlah pendustaan saja. Berarti ada yang dihilangkan, maka kita harus samakan. Fa'ulima annal imana laisa at-tasdiqa faqat walal kufra at-takdziba faqat. Wala annal kufra laisa at-takdziba faqat. Ini kan mau dimunculkan.
Jadi di sini kita ketahui iman itu bukan hanya sekedar apa? Pembenaran. Sebagaimana pula kufur tidak hanya pendustaan tok. Itu maksud. Bal idza kana al-kufru yakunu takdziban wa yakunu mukhalifatan atau mukhalafatan wa muadatan bila takdzibin. Fakadzadikal iman yakunu tasdiqan wa muwafaqatan wa muwalatan wa qiyadan wa la yakfi mujarradut tasdiq fayakunul islamu juz'a musammal iman. Bahkan apabila kekufuran itu bisa berupa takdzib dan bisa pula berupa apa? Penyelisihan, permusuhan tanpa ada pendustaan. Memang kekufuran di antara bentuknya pendustaannya tidak. Pendustakan, tidak mempercayai seperti yang dilakukan oleh kufar jahiliyah. Tapi bisa juga berupa mukhalafah, penyelisihan, muadab, memusuhi sebagaimana kekufurannya ahlul kitab. Mereka apa? Mereka membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Menyelisih, tidak mau mengikuti. Maka demikian pula iman. Iman itu bisa terwujud dengan apa? Dengan pembenaran dan apa? Muwafaqah. Harus mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muwalah dan berwala serta inqiyad. Ya, tunduk patuh terhadap aturan-aturan beliau. Tidak cukup hanya sekedar tasdik saja. Paham? Nah, berarti di sini kita katakan fayakunul islamu juz'a musammal iman. Sehingga jadilah Islam itu dengan makna ini adalah apa? Salah satu bagian dari istilah iman. Ketika disebutkan seperti ini berarti yang dimaksudkan dengan Islam adalah apa? Inqiyat tadi, ya kan? Harus inqiyat, harus mewujudkan dengan amalan anggota badan. Makanya ketika digandengkan dalam posisi seperti ini, maka Islam diarahkan kepada amalan yang zahir. Amalan yang zahir. Baik. Walau sullimat taraduf fatasdiqu yakunu bil af'ali aidan. Kama thabata fi sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-'ainanu tazniyani wa zinahuma an-nadhr. Ya, wa zinahuma an-nadharu wal udhunu tazni wa zinaha as-sam'u ila an qala wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibuh. Seandainya bisa diterima, taruhlah kita menerima apa? Adanya taraduf, adanya kesinoniman antara iman dan tasdik. Ya, ini namanya kita memakai prinsip mengalah dalam berdebat. Cara mudahnya oke lah, kita terima saja bahwasanya iman itu bersinonim dengan apa? Tasdik. Cuman tasdik juga bisa digunakan untuk fi'il, gitu loh. Dalam penggunaannya tasdik itu bisa apa? Dengan fi'il. Pembenaran itu dengan fi'il, dengan perbuatan, walaupun mulutnya ndak kok saya ndak mengakui zina itu boleh, tapi dia melakukan. Berarti dia membenarkan, membenarkan apa? Membenarkan dorongan mata, dorongan telinga dan seterusnya, paham? Nah, sebagaimana dalam hadis. Perhatikan, dua mata berzina dan zinanya adalah melihat. Telinga berzina, zinanya adalah dengan mendengar. Kemudian sampai pada perkataan Nabi, dan farjinya lah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya. Kalau dia lakukan zina yang hakiki dengan farjinya, berarti dia membenarkan apa? Zina-zina yang dilakukan oleh anggota tubuh lain, mata, telinga, taib tangannya, atau dia dustakan dengan dia tolak, ya, dengan dia tolak, dorongan-dorongan itu. Berarti di sini, akhwan, dikatakan tasdik, dikatakan membenarkan cukup dengan ketika dia apa? Dia memenuhi apa? Memenuhi apa yang menjadi dorongan mata, dorongan apa? Pendengaran dan dorongan apa? Sentuhan-sentuhan itu untuk apa? Berzina, paham? Ini kita ingin membahas dari sisi apa? Penggunaan makna, penggunaan kata tasdik, kawan.
Taib. Berarti di sini digunakan pada amalan-amalan anggota badan dengan at-tasdiq. Taib. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamani walakinnahu ma waqara fis suduri wa saddaqathul a'mal." Walau kana tasdiqan fa huwa tasdiqun makhsusun kama fis salati wa nahwiha kama qad taqaddam. Baik. Imam Hasan Al-Basri mengatakan iman itu bukan sekedar tahalli, bukan pula sekedar tamanni. Yang dimaksud dengan tahalli yaitu bukan sekedar hiasan yang dia nampakkan, bukan pula sekedar tamanni maksudnya pernyataan, klaim dengan mulutnya. Baik. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang betul-betul waqara fi sudur, yaitu tertancap kuat di dada-dada, wa saddaqathul a'mal, dan dibenarkan dengan amalan-amalan. Itu iman. Tidak cukup dengan sekedar pengakuan. Tidak cukup dengan apa? Nah, hiasan-hiasan luar. Tapi iman yang sebenarnya ya tertancap di dada dan diwujudkan, dibenarkan dengan amalan anggota badan. Perhatikan wasaddaqathul a'mal, ini yang diinginkan penggunaan bahasa ya Pak. Perkataan Hasan Al-Basri ini. Dibenarkan dengan amalan. Dan asar ini hasan, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala. Adapun riwayat marfu' dengan lafaz seperti itu, maka hadis tersebut maudhu'. Hadisnya maudhu'. Yang rajih itu adalah perkataan Hasan Al-Basri. Cuma memang perkataan Hasan Al-Basri perkataan yang bagus. Nah, sebagian mengatakan hampir-hampir apa seperti perkataan yang keluar dari apa? Dari Mishkatin Nubuwah. Nah, seperti perkataan yang muncul dari apa? Perkataan kenabian. Allah berikan hikmah yang luar biasa pada imam ini. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Tapi mungkin orang menganggapnya hadis, akhirnya jadi hadis palsu. Paham? Nah, seandainya itu adalah tasdik, maka yang dimaksud adalah tasdik yang khusus. Ini kita masuk ke yang lain. Nah, sekarang kita selesai dari pembahasan ini, makna dan perbedaan antara apa? Antara iman dan tasdik. Yang pertama tadi bahwasanya iman itu khusus pada perkara yang gaib, tidak bisa digunakan penggunaan kata iman pada hal-hal yang musyahadah. Gaib. Berbeda dengan tasdik. Kalau tasdik itu digunakan pada hal-hal yang sifatnya musyahad maupun gaib. Kemudian, tasdik itu apa? Bisa diwujudkan dengan perbuatan. Bisa diwujudkan dengan perbuatan penggunaannya, sebagaimana dalam hadis wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzib. Tapi kalau iman kalau dia tidak mau mengucapkan dengan mulutnya, taib, dan tidak ada keyakinan di dalam hatinya, maka tidak dikatakan iman. Paham? Tidak disebut iman. Maka di sini tidak dikatakan wal farju yu'minu dzalika, ya. Tidak bisa. Paham? Wa yukadzibuh. Ini tidak bisa. Beriman tentang bolehnya atau beriman tentang bagusnya, ini tidak bisa. Tapi wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzib. Demikian pula dalam perkataan Hasan Al-Basri. Katakan apa? Walakinnahu ma waqara fis sudur wa saddaqathul a'mal. Tidak bisa dikatakan apa? Wa amanathul a'mal. Ini perbedaan dari isi penggunaan saja. Sudah apa nampak? Seandainya taruhlah dianggap maknanya sama, tapi penggunaannya ternyata juga apa? Juga tidak bisa dipungkiri ada perbedaan.
Paham? Karena penggunaan tasdik itu bisa dengan perbuatan. Nah ini. Dan kemudian seandainya taruhlah itu maknanya tasdik, maka itu adalah tasdik yang khusus. Bagaimana itu tasdik yang khusus? Insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fiikum nakta'i biha. Paham ya ini, Ikhwan? Bagus. Kemudian nanti kalau antum sudah paham, ketika mendapati pembahasan ini dalam kitab-kitab Syekhul Islam, tidak bingung. Ini beliau meringkas dari apa yang dijabarkan oleh Syekhul Islam dalam banyak tempat.